dan oleh orang-orang tua atau lembaga-lembaga yang independen, yang adil dan jujur. Kalau saya jadi Jokowi, saya tidak terima dituduh curang. Saya akan buktikan melalui penghitungan kembali. Karena KPU terbukti melakukan sangat banyak kesalahan. Saya tidak mengatakan mereka salah dalam arti melakukan sesuatu yang curang, tapi ada banyak kesalahan teknis, bahkan kecurangannya dihitung sampai lebih dari 9.000. Bahkan yang meninggal berapa sekarang Mas? Petugas 360 dan tidak ada bendera setengah tiang. Bahkan KPU sendiri tidak melakukan upacara duka cita sebagaimana seharusnya. Presiden tidak mengucapkan berduka cita secara resmi, tidak ada orang yang sholat gaib kecuali di keluarga masing-masing, dan tidak ada orang yang bersedih atas meninggalnya 360 orang. Itu sangat dahsyat bahwa kita ini orang yang betul-betul tidak mencintai nyawa manusia. Oleh karena itu nanti kita harus berdoa terakhir dengan Al-Fatihah untuk semua yang meninggal dunia karena tugasnya. Saya tidak mengerti dan saya tidak menuduh apa sebabnya meninggal dan seterusnya. Tapi pokoknya semua orang yang kembali kepada Allah kita antarkan dengan doa dan Al-Fatihah. Kalau saya jadi Jokowi, saya akan minta penghitungan ulang. Karena kalau ini diteruskan nanti tetap akan dituduh curang dan yang satunya bisa tidak memberi pengakuan sehingga kita akan pecah dalam waktu yang tidak sebentar tapi lama. Jadi yang kedua-duanya saya kira membutuhkan penghitungan ulang. Disaksikan di ruangan yang luas, layar lebar, dengan kesaksian dengan berbagai macam metode dan teknologi, bisa dilihat oleh semua orang, streaming, semua orang bisa menyaksikan. Kalau ada data yang berbeda antara Polri, dengan KPU, dengan TNI, dengan BAIS, dengan BIN, dengan partai-partai, PKS, Gerindra, Golkar, PDIP, kalau ada data-data langsung direkonfirmasikan, cross check di tempat itu sehingga kita semua akan tahu bahwa itu jujur. Selama ini tidak jelas jujur atau tidak, maka kedua-duanya akan rugi. Kalau saya presiden yang mencalonkan diri lagi dan dituduh curang, justru saya akan meminta penghitungan ulang supaya saya tahu bahwa saya tidak curang, supaya masyarakat tahu saya tidak curang. Kedua-duanya yakin menang, apalagi yakin menang. Apa wedine nek anjene kon menang, nek anjene kon unggul, ayo dihitung meneh. Betul. Wong petinju nek draw iku gelut meneh. Betul. Kalau Anda lihat kickboxing 3 ronde kok tidak jelas pemenangnya, tambah 1 ronde. Menurut. Kecuali KO jeglek wis gak iso. Tapi nek unanimous decision atau split decision boleh tanding lagi. Tidak perlu pemilu pilpres ulang, tidak perlu diulang lagi dengan biaya sangat mahal terus saya mati jadi 700 kilo. Tapi penghitungan ulang menurut saya sangat dibutuhkan oleh Pak Jokowi maupun oleh Pak Prabowo. Mereka kedua-duanya yakin menang, dan kalau yakin menang kenapa takut untuk diulang penghitungan kalau memang menang, kan begitu. Justru yang butuh penghitungan ulang nomor 1 adalah Jokowi dan Prabowo, nomor 2 adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya mohon dengan sangat, apa keberatannya untuk dihitung ulang kalau memang Anda menang, gitu kan? Menurut Mas? Kon gelut musuh aku terus kon saking kon anak Wak Lurah menang kon, ngono ya? Ya nu gelut menang wis. Ngono lho. Nek ancene lanang ngono rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita akan berakhir dengan kemaslahatan. Setelah tanggal 22 Mei tidak terjadi apa-apa yang membahayakan rakyat kita. Sebab kalau tidak beres, nanti yang perang adalah yang di belakang mereka. Dan kita menjadi korban. Dan sekarang semua sudah siap. Rusia sudah supply senjata ke Vietnam. Semua ada yang masuknya lewat teritorial, ada yang masuk lewat perusahaan-perusahaan, ada yang masuk lewat berbagai macam cara. Sejumlah BUMN sudah dikuasai oleh modal-modal luar negeri. Kita ini sudah semakin buntung sebenarnya secara ekonomi dan politik. Oleh karena itu kita butuh bangkit. Oleh karena itu saya menemani anak-anak muda. Kalau suatu hari kita terpuruk betul, aku yakin engkau akan bisa membangkitkan kembali Republik Indonesia. Ini ya, aku titip ya Rek ya, titip Indonesia. Dongakno aku cek menangi kon dadi jaya. Aku karo gletak, karo ngene iki nggih kursi goyang karo ngerokok arek-arek top mana.
gak sia-sia mantul butuh kan gak sia-sia karo fu. Kono aja ngerokok ya. Kono aja ngerokok aku ae. Nek kon gak iso ngitung awakmu, kesehatanmu, ojo melakukan sesuatu yang kira-kira berbahaya untukmu. Kalau kamu yakin bisa tidak ngegas rokok, kamu bisa ngerem juga. Kalau kamu ngelihat badanmu itu cocok dengan rokok apa tidak, kalau kamu ngelihat badanmu akeh mangan sego akeh mangan sego, pokoknya pelajari dirimu masing-masing, mangan opo, gak mangan opo, ngombe opo, gak ngombe, kapan ngombe sak piro, kapan mangan sak piro, itu ngendewe. Karena doktermu adalah dirimu sendiri, polisimu adalah engkau sendiri. Ini bakal saya. Jadilah polisi kesehatan bagi diri masing-masing. Maka aku tidak melarang engkau merokok dan aku tidak menganjurkan kamu merokok. Yang aku anjurkan adalah kenali kesehatanmu sendiri-sendiri. Kenali tipologi badanmu, kenali mekanisme dan metabolisme badanmu, sehingga kamu tahu kapan makan, seberapa makan apa, dan seterusnya. Jangan jadi manusia kuliner. Manusia kuliner adalah orang yang makan karena suka, bukan makan karena sehat. Itu ya. Ilat ana telu rek, ilat sing iki sing ketok, karo ilat di akalmu, karo ilat di hatimu. Ini tiga harus bekerja sama. Nek ilat jaluk iki sik dipikir sik. Ilat di dalam otak akan berpikir, olat dalam hati akan mohon kepada Allah niki saya namboten. Nanti keputusan dari ketiga ilat itu baru dipraktikkan. Maka lidah itu tidak dibikin Allah untuk supaya kamu melampiaskan atau ngegas dok. Ilat itu juga punya fungsi ngerem. Itulah ya. Nek kerjasama antara ilat sing jasad, ilat sing utek, karo ilat sing ati. Nek ini sore kan jadi ilat kok di sini. Ya. Kalau kerjasama antara tiga itu beres, bagus, harmonis antara ilmu, iman dan amal jasad. Kalau beres, maka lidahmu, kalau kamu melihat sesuatu, lidahmu tidak bicara seneng apa tidak seneng, tapi sehat apa tidak sehat. Kalau kamu misalnya melihat kopi, kalau kamu tidak baik untuk minum kopi saat itu, maka lidahmu tidak mau kopi. Itu loh ceritanya. Kalau kamu melihat kikil, tapi tidak baik untukmu, maka ilatmu sendiri tidak mau kikil. Gitu loh. Jadi opo ae lah. Jadi lidah adalah sensor kesehatan, bukan alat kuliner. Ini ya Rek ya. Jadi ngegas ngerem mangan kadang-kadang gak iso arep lan wong loro sambrek gak karo-karo anake. Tak dongan awakmu sehat ya. Bismillah. Sekarang kita dengarkan sedikit, nanti kita lihat setelah itu kita akan bisa melakukan apa untuk melanjutkan belajar. Tapi aku kuncinya situ, kudu girang rek bengi girang. Di sumber girang mosok gak girang ngono ya. Ilmune wis lumayan lah. Bisa sinau macam-macam. Nah sekarang kita dengarkan kalau masih ada sesuatu yang harus diperbaiki, saya mohon dengan sangat Ki Wiro Kandek untuk bisa menyumbangkan 1, 2, atau 3, 4 poin. Nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi